Halo sobat Nime, kayaknya banyak yang setuju kalau ini dilanjutkan. Oke, kita lanjutin aja yuk alur cerita dari apoteosis. Langsung aja kita gas. Setelah Zeng ditangkap dan akan dijadikan tumbal proyek, dirinya pun dikukus hidup-hidup di dalam suatu tungku api besar. Di dalam sana, jangankan tewas, Zeng malah semakin OP. Ia tidak merasakan hawa panas sama sekali, sama seperti Nabi Ibrahim. Waduh, mukjizat itu nyata. Waduh. Ia bahkan merasakan kalau tulisan arai kuno yang memasuki tubuhnya beberapa waktu lalu kini muncul kembali dan berputar-putar di sekitaran tubuhnya. Di dalam bawah sadarnya, ia pun melihat ada sosok pedang di hadapannya. Tapi pedang itu pun lama-kelamaan menghilang dan berubah menjadi sosok naga. Naga itu juga terlihat bersama dirinya dan menyatu ke dalam pikirannya. Ia juga tidak tahu kalau benda itu apa dan kenapa ada naga di hadapannya. Tapi yang pasti ia tahu kalau naga itu akan memberikan sumber kekuatan untuk dirinya. Dan ia juga beranggapan kalau ia dapat menggunakan kekuatan itu, pasti ia akan mendapatkan kekuatan yang sangat menakutkan. Di luar tungku api, si jelek ini pun menunggu Zeng untuk larut ke dalam bakaran itu. Tapi ketika ia membuka tungku itu, ia pun langsung dicomot dan dieksekusi oleh Zeng. Setelah keluar dari tempat si jelek itu, Zeng pun pergi keluar untuk berkelana. Dan tentunya ia juga tidak lupa untuk menjarah harta karun milik dari si jelek itu sebelum ia pergi meninggalkan tempat itu. Ia yang memungut suatu belati kecil, ia pun menganggap kalau belati ini tidak begitu berguna. Jadi ia pun melepaskannya ke puncak gunung. Dan siapa yang menduga kalau belati kecil itu malah menghantam patung, yang membuat arah belati itu pun berubah, yang kini malah membuat belati itu mengarah ke seorang bocil yang sedang memakan apel. Ternyata bocil itu sangatlah OP. Ia menangkapnya dengan sangat mudah dan melepaskannya ke arah lain. Belati itu yang terbang tanpa arah, tahu-taunya ia melesat dengan sangat cepat ke arah seorang gadis yang sedang santuy-santuy baca buku. Lemparan belati itu sangatlah kuat, yang membuat pohon yang digunakan oleh gadis itu pun terbelah dua hanya dengan menggunakan belati kecil itu. Gadis ini ternyata juga lah OP yang menangkap belati itu dan menganggap kalau belati ini sepertinya benda yang sangat menarik. Beberapa hari kemudian, Zeng pun tiba di ibu kota kerajaan. Di sana ia melihat antrian panjang di depan perguruan aliran Kinyu. Di sana juga Zeng pun kepo, ia melihat apa ini kok ramai sekali. Di sana Zeng pun bertemu dengan seseorang dan ia juga bertanya apakah ada cara untuk bergabung dengan perguruan ini. Pria ini dengan ramah, ia mengatakan syarat untuk bergabung sangatlah mudah. Ia hanya harus membuat token murid dengan menggunakan kekuatan energinya yang berasal dari dirinya sendiri. Token ini akan menjadi bukti kalau orang itu cukup kuat untuk ikut dalam seleksi murid perguruan. Zeng pun yang mendengar hal itu, ia cukup tertarik untuk mencobanya dan ia pun berhasil melakukannya. Saat ini Zeng pun masuk ke dalam bersama pria yang baru saja ia temui di depan gerbang. Pria ini juga bertanya apakah Zeng tidak merasakan sesuatu yang berbeda. Dengan polosnya Zeng pun mengatakan enggak ada tuh. Waduh. Pria ini pun mengatakan kalau tempat ini memiliki gravitasi kuat 10 kali lipat. Dan ia juga menambahkan token yang mereka gunakan ini berguna untuk merekam kekuatan dari setiap penggunanya. Jadi saat ini mereka hanya perlu membawa token itu untuk masuk lebih dalam lagi. Karena memang tes untuk masuk ke dalam perguruan ini sangatlah random, tidak jelas dan tidak ada tes khususnya. Mereka hanya perlu bertahan di tempat ini sampai salah satu master muncul dan merekrut mereka. Setelah 2 jam mereka di dalam sana, pria ini pun sudah mulai kelelahan, tapi Zeng masih fine-fine saja. Karena ia tidak merasakan apapun, dan Zeng berpikir mungkin ini karena tubuhnya dapat menyerap tekanan itu. Sama seperti tubuhnya yang menyerap pukulan-pukulan yang ia terima saat ia masih menjadi budak di keluarganya. Tak lama setelahnya, ada 2 orang yang datang ke tempat mereka dengan sangat cepat. Orang itu pun datang dan langsung mencoba menyerang mereka berdua. Pria besar ini pun datang, ia datang untuk mengincar token yang dimiliki Zeng dan pria baru itu. Karena memang jika token itu dihancurkan, maka mereka akan dinyatakan gugur dalam tes ini.
Mendengar hal itu, Zeng pun akhirnya tahu sistem perekrutan murid ini. Ia pun tanpa basa-basi langsung saja menghajar pria besar itu. Tentunya dengan menggunakan kakinya. Dan ia juga memungut token milik pria itu dan langsung menghancurkannya. Si kampret lainnya yang datang mencoba menyerang Zeng dapat dihajar Zeng dengan sangat mudah. Dan ternyata pertarungan Zeng ini sedang dipantau oleh seorang instruktur. Dan instruktur cantik itu bernama Sung Li Yun. Ia cukup terpukau dengan kemampuan Zeng. Walaupun Zeng levelnya sangat rendah, tapi ia cukup terpukau karena Zeng dapat bertarung dengan santuy di tempat ini yang memiliki gravitasi 20 kali lipat. Di tempat lain, di tempat bangunan tua, tempatnya berkumpul para instruktur. Ternyata saat ini mereka sedang berkumpul. Mereka juga sedang memantau calon-calon murid yang akan mereka rekrut menjadi murid mereka. Zeng yang saat ini sedang menghancurkan token milik kampret-kampret yang mencoba menyerangnya, dirinya pun dihampiri oleh seseorang. Orang itu pun datang dan meminta agar Zeng dan rekan barunya itu menyerahkan token miliknya. Dan orang itu adalah si kampret ini yang bernama Zugi Hong. Si kampret ini sangatlah songong dan ia juga membanggakan nama keluarganya. Tapi Zeng pun tidak peduli dan ia juga tidak tahu siapa keluarga Zugi itu. Merasa diacukan oleh Zeng, si kampret ini pun kesal dan ia menyuruh bawahannya untuk menghajar Zeng. Zeng di sini pun ingin melawannya, tapi ia melihat rekannya kabur membuatnya bingung. Jadi saat ini Zeng pun ikutan kabur. Melihat Zeng dapat berlari dengan sangat cepat di kekuatan gravitasi 20 kali, membuatnya mendapatkan suatu perhatian khusus dari para instruktur. Zeng yang dapat berlari ke sana kemari, akhirnya mereka pun kelelahan. Pada akhirnya Zeng pun harus terlibat dalam suatu pertarungan. Tapi dengan kemampuan yang dimilikinya, Zeng pun dapat menghajar kampret-kampret itu dengan sangat mudah. Kini setelah menghajar para kroco-kroco, Zeng pun kini berhadapan dengan tuan muda dari keluarga Zugi. Bocah kampret ini pun mengancam atas nama keluarganya, tapi Zeng pun tidak peduli dan langsung menghajarnya. Setelah menghajar pria manja itu, ia pun melihat kalau ada gumpalan-gumpalan darah raksasa di atasnya. Gumpalan itu pun mulai berbentuk seperti kunai yang menerjang ke arahnya dengan sangat cepat. Beruntung, Zeng pun dapat menghindari serangan berbahaya itu. Zeng kali ini pun ia tidak tahu apa yang ia hadapi. Gumpalan darah itu pun mulai membentuk seekor monster singa yang siap menerjangnya. Para instruktur yang melihat hal itu, mereka pun tahu kalau itu merupakan serangan spirit. Teknik itu tidak mungkin dimiliki oleh para calon-calon murid. Melihat Zeng yang dapat menghindari serangan dari spirit itu, di kondisi gravitasi 20 kali lipat membuat Zeng mencuri perhatian para instruktur. Di dalam pertarungan itu, Zeng pun tahu kalau teknik itu adalah milik saudaranya. Si kampret ini yang awalnya sembunyi-sembunyi, akhirnya ia menunjukkan batang hidungnya. Dan ia juga terang-terangan ingin mengeksekusi Zeng di tempat ini. Tapi tepat sebelum serangan pamungkas spirit itu menghantam Zeng, tiba-tiba ada serangan kecil yang menghajar spirit itu. Serangan itu pun langsung menghancurkan spirit yang dibangun oleh Luo Peiran. Dan ternyata orang yang menyelamatkan Zeng adalah instruktur cantik ini. Ia juga tahu kalau ada tikus kecil yang sedang bersembunyi dari balik batu. Instruktur ini pun mengatakan kalau si kampret kecil ini harusnya tahu kalau mengganggu ujian calon-calon murid merupakan suatu tindakan ilegal. Dan tak lama setelahnya banyak instruktur lainnya yang tiba di tempat mereka. Pak tua ini pun datang dan ia memberikan suatu hukuman untuk si kampret kecil ini dengan memberikannya denda sebanyak 1000 poin dan hukuman merenung selama 3 bulan. Dan tentu saja mendengar hal itu membuat si kampret ini sangat terkejut karena 1 buah poin itu didapat dari setiap sekali menyelesaikan quest. Dan 1 buah poin juga dapat ditukarkan dengan 2 buah kristal, yang berarti 1000 poin itu bukanlah nilai yang kecil. Zeng yang dapat menghindari serangan spirit di kondisi 20 hingga 30 kali lebih berat tentu saja membuat dirinya mendapatkan perhatian dari para instruktur. Dan saat ini ia juga mendapatkan banyak tawaran untuk bergabung dengan mereka. Tapi Zeng pun didekati oleh instruktur wanita ini yang menawarkan belati kecilnya itu. Wanita ini pun menawarkan belati itu jika Zeng menginginkannya. Dan tentu saja mendengar hal itu membuatnya menjadi heran.
Uang itu adalah belati miliknya yang ia lemparkan beberapa waktu lalu. Wanita ini pun menawarkan Zeng untuk bergabung dengan sektenya. Dan hal itu pun membuat para instruktur lainnya protes. Tapi mereka semua pun langsung gercep ketika ditantang langsung oleh wanita ini. Beberapa hari kemudian, setelah resmi menjadi murid luar, para murid-murid baru pun diizinkan untuk masuk ke dalam perpustakaan untuk memilih buku sebagai acuan belajar mereka. Di dalam sana, Zeng pun merasakan tekanan yang sangat kuat, dan ia pun merasakan suatu bayangan dari naga yang pernah ia lihat sebelumnya. Semakin dalam di perpustakaan ini dijelajahi, maka semakin kuat juga tekanan yang ia dapat. Hal itu pun memaksa para murid-murid harus tumbang, tapi hal itu tidak berlaku bagi murid tajir yang dapat membeli obat penahan rasa sakit. Zeng pun sebenarnya juga mulai merasakan sakit dari tekanan roh yang ia terima di tempat ini. Tapi ia pun memaksakan dirinya untuk tetap masuk demi mendapatkan buku terbaik agar ia dapat menyelamatkan adiknya. Semakin dalam ia berjalan, ia merasakan tekanan yang semakin kuat sampai akhirnya ia bertemu dengan roh monster. Roh ini pun mendekatinya dan mulai memberikan intimidasi. Tapi tekad Zeng yang begitu kuat membuatnya dapat bertahan hingga ia dapat merasakan ada sosok roh naga yang melindunginya, yang membuat roh harimau itu pun perlahan-lahan mundur menjauh dari dirinya. Zeng yang berjalan menuju pintu di mana roh harimau itu berasal, ia pun menemukan buku yang menurutnya cukup menarik. Tapi saat ia memutuskan untuk kembali setelah mengambil buku itu, ia pun bertemu dengan Pak Tua ini. Pak Tua ini pun tahu buku apa yang dibawa oleh Zeng. Ia mengatakan kalau teknik yang ada di dalam buku itu memerlukan kekuatan fisik yang sangat kuat. Pak Tua ini juga memberikan suatu buku lainnya untuk Zeng, suatu buku tingkat langit. Setelah mendapatkan buku itu dan memberikan buku itu kepada Zeng, Pak Tua ini pun juga bertanya, apakah Zeng tidak penasaran siapa dirinya? Di sini, Zeng pun sebenarnya tidak peduli dengan siapa ia berbicara, karena fokus dirinya hanyalah untuk adiknya saja. Dan hal itu pun disampaikan Zeng dengan sangat sopan, yang membuat Pak Tua ini tidak tersinggung. Selain itu, Pak Tua ini pun juga yakin kalau ini semua pasti adalah takdir. Dan di luar sana, Zeng pun sudah ditunggu oleh instruktur dan rekan-rekan barunya dari Sekte Puncak Rintik. Beberapa hari kemudian, Zeng pun sudah resmi menjadi murid perguruan, dilihat dari seragam yang ia kenakan. Di sini, Zeng pun juga bertanya kepada rekannya ini bagaimana caranya agar ia dapat menuju gunung api penyucian. Pria ini pun mengatakan kalau ada cara atau dua cara untuk pergi ke tempat itu. Pertama, mereka harus memiliki 200 poin kontribusi yang dapat ditukar dengan kesempatan satu kali mengunjungi tempat itu. Dan yang kedua adalah dengan cara sengaja berbuat onar agar dikirim ke tempat itu sebagai tempat pengasingan. Setelah mendapatkan informasi itu, Zeng pun kembali ke kamarnya. Ia berfokus melakukan kultivasi untuk mempelajari buku yang ia terima dari perpustakaan. Setelah itu, ia pun pergi menuju kedai Ma Ochu. Ia yang sedang makan, ia dihampiri oleh pria besar yang mencoba mencari masalah dengan dirinya. Perselisihan mereka pun di meja makan berakhir di arena pertarungan, dan mereka pun bertaruh dengan barang senilai 100 kristal. Pertarungan ini pun cukup normal sebagai acuan untuk mengukur kemampuan para murid, dan hal itu juga dipantau oleh instruktur mereka dari jauh. Kini Zeng pun siap bertarung dengan pria itu. Si pria besar ini pun melakukan inisiasi untuk menyerang Zeng. Serangan pria itu pun dapat dikonter dengan tinjuan yang dilepaskan oleh Zeng, tapi tinjuan Zeng pun dapat dihindarinya. Bahkan pria besar itu dapat memberikan suatu serangan lainnya dari atas sana, dan langsung saja BAM! Suatu ledakan kuat di arena memaksa Zeng harus terluka. Tapi uniknya, seketika luka yang diterima Zeng langsung menghilang akibat tubuh istimewa miliknya. Pria itu pun melihat Zeng yang dapat kembali bangkit, ia langsung melakukan serangan lainnya dengan cara berputar-putar di sekitaran Zeng. Zeng yang kesal melihat hal itu, ia pun pening dan langsung saja menangkap dan langsung membantingnya. Ia yang dibanting oleh Zeng membuatnya kesal. Hal itu pun memaksa dirinya melepaskan ki miliknya yang terlihat sangat kuat.
Tapi inisiasi serangan yang dilakukan pria itu tiba-tiba saja terhenti ketika ia terkena serangan duri spirit yang dilepaskan oleh jidatnya Zeng. Ia yang tiba-tiba saja terdiam di hadapan Zeng langsung saja BAM! Tendangan maut pun mendarat di lehernya, yang membuat pria besar itu langsung tak sadarkan diri. Setelah pertarungan itu selesai, si kampret lainnya pun datang menghampiri mereka yang meminta agar pedang miliknya dikembalikan. Dan tentu saja hal itu membuat rekannya Zeng kesal. Kenapa ia harus memberikan pedang itu kepadanya? Padahal Zeng sudah memenangkan pertarungan untuk mendapatkan pedang ini. Si kampret ini mengatakan kalau pedang itu adalah miliknya dan ia hanya meminjamkan kepada si kampret yang pingsan itu. Di sini Zeng pun tidak peduli dengan hal itu. Ia menantangnya, jika memang si kampret itu menginginkan pedang ini, maka rebutlah dalam duel. Mendapatkan tantangan itu, si kampret ini pun langsung kircek setelah ia melihat kemampuan Zeng dalam bertarung. Di sini, Zeng pun juga langsung menghampiri seorang pria yang terlihat mencurigakan. Ia bertanya apakah si kampret ini yang mengatur pertarungan ini, dan hal itu pun dibenarkan oleh si kampret ini. Hal ini pun terjadi karena Zeng berani mengganggu tuan muda keluarga Zugi. Dan si kampret ini juga menyombongkan dirinya sebagai pelayan dari putra ketiga keluarga Zugi. Mendengar kalau ia hanya seorang pelayan dan berani menghasut para murid untuk saling bertarung, sungguh tindakan yang kurang ajar menurut Zeng. Tapi si kampret ini pun malah songong dan menantang balik. Ia juga mengatakan kalau ia adalah pelayan pribadi dari putra ketiga keluarga Zugi. Jika berani macam-macam dengan dirinya, maka putra ketiga keluarga Zugi tidak akan tinggal diam. Tapi Zeng yang mendengar hal itu ia tidak peduli, ia langsung mencomotnya. Dan ia juga meminjakan kakinya ke pundak pelayan itu sembari mengacungkan pedang miliknya. Tapi tindakan itu pun dihentikan oleh seorang murid lainnya. Ia mengatakan kalau hal itu terlalu berlebihan. Ia takut tindakan ceroboh Zeng malah nantinya akan memberikan efek buruk kepada Zeng di masa depan. Tindakan itu pun cukup rasional, tapi ada murid lainnya yang datang mengkompori kalau tindakan Zeng itu benar adanya dan pelayan itu pun memang pantas untuk dihukum. Ia meminta Zeng untuk menghajarnya saja dan jangan mengeksekusinya. Tapi di sini Zeng pun tidak peduli lagi dengan hal itu dan ia langsung saja mengeksekusi pria besar itu. Tindakan ceroboh Zeng itu sebenarnya sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Tapi instruktur mereka ini pun cukup tenang karena keluarga Zugi sendiri memiliki hutang budi kepada dirinya. Jadi ia pun cukup yakin kalau keluarga Zugi tidak akan mengincar Zeng yang merupakan muridnya ini. Sekedar informasi saja kalau keluarga Zugi itu salah satu keluarga besar yang ada di ibu kota, atau bahasa simpelnya bangsawan kota lah. Setelah kejadian itu, para murid-murid ini pun langsung santuy-santuy di kedai Ma Ocu. Mereka pun santai-santai sembari bercerita tentang seorang wanita tercantik dan juga terkuat yang harus dihukum. Dan gadis itu pun memiliki nama keluarga yang sama dengan Zeng, yaitu Luo. Mendengar kalau adiknya dihukum membuat Zeng menjadi kesal dan ia langsung memecahkan gelas yang ia genggam. Ia juga bertanya dan mendapatkan kabar kalau adiknya itu dihukum setelah adiknya itu ternyata mengeksekusi seorang pria yang menyukai dirinya. Ia mendapatkan suatu hukuman dengan cara dikurung selama 1000 tahun. Dan tiap 1000 poin yang dikumpulkan akan dapat ditukar dengan 1 tahun masa kurungan jika memang ada yang mau menebus gadis itu. Mendengar hal itu membuat Zeng menjadi kesal karena hukuman itu tidak masuk akal. Hukuman itu sama saja kalau adiknya harus dikurung di tempat itu hingga ia tewas. Zeng pun melampiaskan kekesalannya dengan cara menghajar patung-patung yang ada di tempat latihan. Dan ia juga bersumpah akan menyelamatkan adiknya bagaimanapun caranya. Keesokan harinya, Zeng pun pergi ke tempat instruktur. Ia datang meminta misi untuk diselesaikan. Tapi instruktur pun mengatakan kalau untuk tidak perlu terburu-buru dan ia akan mendapatkan pil sebagai ganti untuk latihannya. Tapi Zeng pun mengatakan kalau dirinya tidak menginginkan pil, tapi ia menginginkan poin. Melihat Zeng yang memaksa menginginkan poin, akhirnya membuat instruktur ini memberikan daftar misi yang dapat diselesaikan oleh Zeng. Tapi Zeng pun menolaknya karena poinnya itu terlalu kecil. Ia memilih salah satu misi lainnya, tapi hal itu pun ditolak mentah-mentah oleh instruktur. Instruktur ini menolak karena itu adalah misi yang sangat berbahaya.
Tapi Zeng pun tidak kenal menyerah. Pagi, siang, sore, hingga malam, Zeng pun terus-terusan menghampiri instruktur itu untuk diberikan misi berbahaya itu. Sampai akhirnya instruktur cantik ini pun kesal. Ia pun memberikan misi itu kepada Zeng. Tapi ia pun memperingatkan satu hal untuk berhati-hati karena misi ini terlalu berbahaya. Keesokan harinya, para murid-murid yang akan menjalankan misi dikumpulkan dalam satu lapangan. Di sana, para murid lainnya yang melihat Zeng datang untuk menjalankan misi berbahaya bersama mereka pun mengejeknya karena memang kultivasi Zeng terlalu lemah untuk menjalankan misi berbahaya seperti ini. Seorang pria yang meremehkan Zeng, ia pun mencoba mengambil token yang dimiliki oleh Zeng. Dan hal itu pun memaksa Zeng bergerak dengan sangat cepat dengan cara berputar di balik tubuh pria itu dan langsung mengacungkan belati di leher pria itu. Zeng di sini sebenarnya dapat langsung mengeksekusi pria itu jika memang ia menginginkannya. Tapi ia pun diminta untuk menghentikan tindakannya oleh pria lainnya. Ia mengatakan akan sangat merepotkan jika mereka nantinya berburu serangga pedang itu saat mereka kekurangan orang. Dan saat ini Zeng pun bersiap untuk menjalankan misi pertamanya sebagai murid dari Puncak Rintik. Dan selesailah alur cerita part kedua dari Apoteosis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Dan saat ini adiknya Zeng juga sedang merenung di atas gunung berapi sembari memanggil kakaknya. Lumayan. 나 혼자만